Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul meminta dukungan kerjasama seluruh pihak penyelenggara jelang tahapan krusial seperti pendistribusian logistik, rekapitulasi surat suara, hingga penetapan pasangan calon. Badan Pusat Statistik Bovendigul kembali meluncurkan inovasi terbaru pelayanan statistik terbaru yang dinamakan Cafe Metro Statistik. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigol edisi hari ini, Sabtu 12 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigol selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul meminta dukungan kerjasama seluruh pihak penyelenggara dari tingkat distrik dan kampung jelang tahapan krusial seperti pendistribusian logistik, rekapitulasi surat suara, hingga penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Menjelang tahapan krusial pada Pilkada 2024 seperti pendistribusian logistik, rekapitulasi surat suara, hingga penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melalui Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan Maria Yvonne Anggawen meminta seluruh jajaran penyelenggara dari tingkat distrik dan kampung untuk terus menjalin kerjasama yang baik agar Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan pada penutupan kegiatan konsolidasi Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum lama ini. Konsolidasi itu sangat penting, di mana dengan konsolidasi kita menyatukan ikatan kita. Kita mempererat hubungan kita, baik kami sebagai penyelenggara di kabupaten dan Bapak Ibu sebagai PPD dan juga PPS di tingkat distrik maupun kampung bersama dengan sekretaris, karena kita adalah satu kesatuan tubuh, kita adalah satu kesatuan lembaga, sehingga kita butuh hubungan yang mesra untuk kita fight, kita melaksanakan tugas-tugas penting kita, yaitu ada beberapa tahapan krusial ke depan yang mana yang akan kita laksanakan bersama, yaitu pendistribusian logistik, rekapitulasi suara baik itu di tingkat kampung, tingkat distrik, hingga nanti kami di tingkat distrik, hingga nanti penetapan bupati dan wakil bupati. Kenapa acara ini perlu melibatkan kalian semua? Karena kalian adalah bagian daripada lembaga KPU. Dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan kita mendapatkan output dari kegiatan ini. Outputnya apa? Kita memiliki satu kesatuan yang tadi sudah saya sampaikan. Kita saling memiliki antara satu dengan yang lain. KPU adalah bagian dari ad hoc adalah bagian dari KPU, dan itu memang benar seperti itu adanya. Yvonne Anggawen lanjut menjelaskan materi yang diberikan pada anggota PPD dan PPS dalam kegiatan konsolidasi yang berlangsung selama 3 hari bertujuan untuk membentuk karakter sebagai seorang penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, KPUD Bovendigul optimis materi yang diterima peserta pada konsolidasi Badan Ad Hoc PPD dan PPS akan berguna bagi mereka karena tim pemateri mengajarkan kiat-kiat menjadi seorang leader atau pemimpin masa depan. Hal ini disampaikan jajaran KPUD Bovendigul melalui Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Johanna Maria Yvonne Anggawen pada konsultasi Badan Ad Hoc PPD dan PPS dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024. Yvonne Anggawen mengatakan materi yang diberikan saat kegiatan konsolidasi mengajarkan para peserta, dalam hal ini anggota PPD dan PPS, untuk bagaimana menjadi seorang leader atau pemimpin. Dirinya optimis para peserta yang hadir dan mengikuti materi dengan baik pasti akan maju dan terus berkembang, bahkan bisa menjadi pemimpin di kemudian hari. Bapak Ibu adalah pemimpin-pemimpin yang ada di distrik dan juga
pemimpin-pemimpin yang ada di kampung, bahkan sekretaris. Hari ini apa yang kita lakukan itu menentukan seperti apa kita nanti ke depan. Seperti itu. Jadi setiap hal yang kita lewati, bahkan mungkin yang saat ini sementara kita lewati dari materi ke materi, jangan dianggap sepele, tetapi kita perlu mengucap syukur karena dari hal-hal yang kecil yang kita temui, yang kita terima itu akan berguna untuk kita ke depan. Bapak Ibu dari anggota ketua dan anggota PPD maupun ketua dan anggota PPS bahkan sekretaris, saya yakin dan percaya bahwa materi yang Anda terima besok akan berguna, sebab Anda tidak akan tinggal di tempat itu saja, Anda akan terus maju dan Anda akan menjadi pemimpin, terutama pemimpin untuk diri Anda. Ivo Nanggawen berharap agar materi yang didapatkan bisa menjadi pelajaran serta motivasi bagi para peserta sebagai penyelenggara pilkada dalam melaksanakan pekerjaan, bersikap baik dan ramah terhadap peserta pemilu yang akan dihadapi saat pelaksanaan pungut hitung di TPS pada 27 November mendatang. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Badan Pusat Statistik Bovendigul kembali meluncurkan inovasi terbaru pelayanan statistik terpadu yang dinamakan Cafe Metro Statistik. Konsep ini dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka bagi masyarakat, di mana setiap individu dapat mengakses layanan statistik tanpa biaya. Cafe Metro Statistik merupakan langkah strategis BPS untuk meningkatkan literasi statistik di kalangan masyarakat dengan menyediakan ruang yang ramah dan santai. Masyarakat dapat belajar dan berdiskusi tentang berbagai data dan informasi yang relevan. Inovasi ini bertujuan menjadikan statistik lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti menjelaskan pihaknya melakukan transformasi dari perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan berbasis digital yang dikenal sebagai pelayanan statistik terpadu atau PST. PST menyediakan 4 layanan utama, yaitu konsultasi statistik, perpustakaan cetak dan digital, pelayanan rekomendasi statistik, serta penjelasan dan penjualan data mikro dari berbagai kegiatan sensus maupun survei BPS. Melalui konsep kafe, semua layanan di Cafe Metro Statistik terbuka untuk umum dalam rangka meningkatkan literasi statistik. Badan Pusat Statistik ingin menciptakan tempat di mana masyarakat merasa nyaman untuk belajar dan menggunakan data statistik. Ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk lebih memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia.
BPS Kabupaten Bovendigul kita sudah melakukan transformasi dari perpustakaan yang konvensional menjadi perpustakaan yang berbasis digital atau disebut dengan PST. Kenapa dikatakan pelayanan statistik terpadu? Karena di tempat ini, di PST ini, kami menyediakan lebih dari satu layanan. Ada 4 layanan, yaitu layanan konsultasi statistik, layanan perpustakaan, baik tercetak maupun digital, dan pelayanan rekomendasi kegiatan statistik, dan satu lagi terakhir yaitu pelayanan untuk pelayanan untuk perpustakaan yang melayani data yang bisa diakses namun ada PNBP-nya atau pelayanan PNBP. Di PST BPS Kabupaten Bovendigul ini kita sudah melakukan transformasi dengan tema Cafe Metro Statistik. Jadi konsepnya adalah cafe. Jadi Bapak Ibu, adik-adik masyarakat Kabupaten Bovendigul ini terbuka untuk umum dalam rangka untuk meningkatkan literasi statistik. Jadi ini free, gratis bagi siapa saja yang membutuhkan layanan tadi, yang 4 tadi. Silahkan datang ke PST kami, PST Cafe Metro Statistik BPS Kabupaten Bovendigul. Novita juga mengungkapkan hadirnya Cafe Metro Statistik untuk mengajak masyarakat datang berdiskusi dan mengakses informasi yang relevan, berbagai keperluan statistik, mulai dari pendidikan hingga pengambilan keputusan yang lebih baik. Semua layanan yang ditawarkan tidak dikenakan biaya, sehingga siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan tentang statistik. Sementara layanan yang tersedia di Cafe Metro Statistik meliputi konsultasi statistik, akses ke perpustakaan digital dan cetak, serta pelatihan mengenai pemanfaatan data. Semua layanan ini dirancang untuk mendukung masyarakat memahami dan menggunakan data dengan lebih baik. Cafe Metro Statistik akan dibuka pada setiap jam kerja dan bisa digunakan oleh siapapun. Melalui inisiatif ini, Badan Pusat Statistik Bovendigul tidak hanya menjawab tantangan era digital, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang berbasis data dan informasi yang akurat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten cerdas atau Smart City merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan daerah. Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. 3 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul menyetujui Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City pemerintah Kabupaten Bovendigul.
Disetujuinya Raperda tentang Kabupaten Cerdas bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Penerapan konsep Smart City akan membantu Bovendigul untuk menjadi daerah yang lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Anggota fraksi Perjuangan Bangsa, Benyamin Anumbon mengatakan pelayanan di berbagai sektor telah mengalami perubahan dari analog ke digital. Sehingga hal ini tentu membutuhkan kesiapan pemerintah daerah untuk menghadapinya. Rancangan peraturan daerah menjadi salah satu solusi menghadapi perkembangan zaman. Namun perlu diingat dan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, bukan sekedar hanya untuk memiliki peraturan, tetapi lebih konsisten pada penerapannya. Kesiapan perangkat sebagaimana yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah dan masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat atas kehadiran Raperda dimaksud. Sementara itu, anggota fraksi KNDS, Ninik Deburaheni menyebut, fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera mengajak pemerintah bersama masyarakat untuk segera mewujudkan Bovendigul sebagai kabupaten cerdas atau smart city. Hal ini sejalan dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Bovendigul dalam masa jabatan 5 tahun. Melalui misi yang diemban, yaitu terwujudnya Bovendigul yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing di kawasan pertumbuhan Papua Selatan berbasis pertanian, pariwisata dan perikanan. Untuk mewujudkan pelaksanaan kota cerdas di Kabupaten Bovendigul, maka perlu mekanisme dan prosedur yang transparan, akuntabilitas dan menyeluruh, serta mendapatkan dukungan pembiayaan yang cukup. Ninik juga menambahkan, fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena pada tahun 2023 menunjuk dan memilih Bovendigul sebagai kabupaten kota cerdas. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga telah memberikan pendampingan penyusunan Master Plan Smart City sebagai salah satu pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka percepatan pembangunan kota cerdas. Raperda ini harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak untuk dibahas dan dirampungkan lebih cepat dan bisa diterapkan. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Pembangunan Indonesia Raya, John Kuat Luther, dalam membacakan pandangan fraksi. Menurutnya, konsep Smart City adalah salah satu tren pengembangan perkotaan di Indonesia pada masa kini yang mencakup pelayanan publik digital yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat mudah mengakses informasi
dan berinteraksi dengan pemerintah secara online, sehingga dalam perkembangannya akan mempercepat proses administrasi, meminimalkan birokrasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, konsep Smart City juga melibatkan penduduk sebagai bagian aktif dalam menjalankan kota cerdas tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi menjadi bagian yang terpenting dalam pengembangan konsep Smart City. Konsep Smart City adalah salah satu konsep pengembangan perkotaan di Indonesia. Akhir-akhir ini, suatu konsep yang mencakup pelayanan publik digital yang inovatif yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan melalui platform digital ini, masyarakat mudah mengakses informasi serta mudah berinteraksi dengan pemerintah secara online, sehingga dalam perkembangannya akan mempercepat proses administrasi, mempercepat proses birokrasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, konsep Smart City juga melibatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam menjalankan kota cerdas tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi menjadi bagian yang terpenting dalam pengembangan konsep Smart City. John Kuot juga menambahkan konsep Smart City memerlukan pendekatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, serta teknologi digital untuk merencanakan dan mengelola fungsi inti suatu perkotaan yang efisien, inovatif, dan tangguh. Berdasarkan prioritas inilah, kota cerdas merupakan komponen yang diharapkan hadir di Kabupaten Bovendigul melalui pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, rancangan perubahan anggaran KUA PPAS yang telah disepakati dalam rapat paripurna akan menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja anggaran atau RKA tahun 2024. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran daerah, pemerintah Bovendigul dan seluruh perangkatnya harus mematuhi dan pedomani perubahan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2024 yang telah disepakati. Penerapan pedoman ini sangat penting agar penyusunan RKA masing-masing SKPD bisa berjalan sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan daerah. Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Peter Yawan mengatakan, sesuai dengan ketentuan pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul akan menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam penyusunan perubahan rencana kerja anggaran. Sesuai dengan ketentuan pasal 165 tahun 2019, perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati menjadi pedoman PPD yang menyusun KA tahun 2024. Sehingga dalam hal tersebut, kami mengingatkan kepada pemerintah daerah dan PPD untuk menemani perubahan KUA dan perubahan PPAS menjadi perubahan tahun 2024 yang telah disepakati ini dalam penyusunan perubahan RKA SKPD. Rancangan perda yang telah disetujui akan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi sebelum diundangkan dalam lembaran daerah. Berkenaan dengan hal itu, Peter Yawan mengingatkan pemerintah daerah segera memenuhi penyampaian raperda tersebut kepada gubernur untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor registrasi. Dengan mematuhi pedoman ini diharapkan setiap OPD lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, 3 fraksi DPRK Bovendigul menyatakan persetujuan dan menerima perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dalam rangka paripurna rancangan perubahan KUA PPAS. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan yang mendalam. 3 fraksi yang memberikan dukungan adalah fraksi Perjuangan Bangsa,
Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera, dan Fraksi Pembangunan Indonesia Raya. Saat membacakan pandangan fraksi Perjuangan Bangsa, anggota fraksi Benyamin Anumbon mengatakan rencana perubahan belanja daerah Bovendigul tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan pada belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja bantuan keuangan. Benyamin juga menegaskan terhadap rencana perubahan peningkatan belanja sebagaimana diuraikan perlu untuk dikaji dalam pembahasan selanjutnya. Sementara itu, anggota fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera, Ninik Deburaheni menyebut pandangan fraksinya minta agar upah pungut pajak daerah dilakukan tepat waktu dan pemerintah daerah lebih teliti dalam menghitung perkiraan pendapatan pajak daerah sesuai Permendagri 15 tahun 2023 tentang kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, postur belanja operasi terjadi peningkatan pada perubahan anggaran tahun 2024, yaitu sebesar 3,31%. Secara spesifik, peningkatan tersebut terjadi pada belanja barang dan jasa. Fraksi berpendapat agar pemerintah lebih efektif dan efisien dalam mengelola belanja operasi tersebut. Ninik juga menambahkan, fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara organisasi perangkat daerah agar program-program yang dilaksanakan bisa lebih tepat sasaran dan tepat guna untuk kepentingan masyarakat Bovendigul. Meskipun anggaran perubahan terbatas, fraksi berharap pentingnya memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Sementara itu, fraksi Pembangunan Indonesia Raya melalui wakil ketuanya John Kuat Luther mengatakan pendapatan pajak daerah mengalami penurunan dari target atau 4,31% dari APBD Induk tahun 2024.
Belanja operasi atau belanja pegawai juga mengalami penurunan, sehingga fraksi PIR mengharapkan agar belanja pegawai di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan daerah. Pendapatan pada daerah mengalami penurunan dari target 4,31% dari APBD hidup tahun anggaran 2024 atas seluruh perubahan 7.593.269.000 menjadi 7.265.663.000. Yang kedua, dalam belanja operasi atau belanja pegawai tahun 2024 juga mengalami penurunan dari 335 miliar lebih setelah perubahan menjadi 328 miliar lebih. Fraksi Persatuan Indonesia Raya mengharapkan agar belanja pegawai di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan daerah. Oleh karena itu, terhadap hal ini kami mengimbau untuk dipikirkan secara proporsional. Fraksi Pembangunan Indonesia Raya telah mencermati dengan seksama di mana ada catatan terutama dalam perencanaan. Diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama pada rancangan KUA PPAS, karena itu menjadi kewajiban bagi fraksi PIR untuk mengingatkan agar tidak terkesan terburu-buru lantaran waktu pelaksanaan APBD perubahan sudah sangat dekat di masa penghujung tahun. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Sudarado semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dan semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.